Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah baiknya kami mengucapkan penjelasan. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadiarta Pradana dan teman saya Nika Dewi Puji Astuti dan Imade Arianta Wicaksana. Di dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi langkah dan contoh normalisasi. Saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi. Yang ada yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tujuan normalisasi database. Tujuan Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Jadi dapat dijabarkan tujuan dari normalisasi adalah yang pertama, minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Dan yang kedua, memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga, mencegah terjadinya anomali. Dan yang keempat, untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kelima, mengurangi kompleksitas. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pemodifikasian data. Dan yang untuk tidak normalisasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal atau anormalized. Bentuk tidak normal atau anormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat reparating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete atau biasa disebut anomali. Contoh bentuk tidak anormal, di sini kami menggunakan normalisasi pegawai yang di dalamnya terdapat NIP, nama, jabatan, keahlian, dan lama pengalaman. Yang kedua, selanjutnya 1NF atau First Normal Form. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Bentuk 1NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Tujuan membentuk 1NF. Semantik tabel menjadi lebih eksplisit atau say anything once. Yang kedua, semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Contoh 1NF atau First Normal Form adalah lanjutan dari contoh anormalized yang terdapat tabelnya NIP,
nama, jabatan, keahlian, lama pengalaman. Dan di sini kami akan menambahkan kode jabatan yang keterangannya adalah K03 adalah programmer, S01 adalah analisis senior, J02 adalah analisis junior. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Haryanta. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2NF atau second normal form. Cara untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, yaitu menghapus beberapa subset data yang pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan koreksi. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate di tabel tersebut. Yang keempat, yaitu bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Di sini terdapat contoh tabel 2NF atau second normal form. Ini terdapat NIP, nama, kode jabatan, keahlian, dan lama pengalaman. Bentuk 2NF-nya didapat dengan teknik berikut. Pada bentuk 2NF-nya terlihat bahwa kolom NIP merupakan primary key. Selanjutnya, nama, kode jabatan, yaitu merupakan atribut yang bergantung pada NIP. Yang kedua, jabatan, keahlian, lama pengalaman, yaitu merupakan atribut yang bergantung pada kode jabatan. Sehingga bentuk 2NF-nya terbagi atas dua tabel. Yaitu tabel pertama terdapat NIP, nama, kode jabatan. Yaitu tabel kedua berisi kode jabatan, keahlian, dan lama pengalaman. Selanjutnya ada 3NF atau state normal form. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency. Dalam sebuah tabel, transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A sama dengan B, B dan B sama dengan C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Selanjutnya ada suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga atau 3NF, jika dan hanya jika yang pertama memenuhi 2NF, yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung pada fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Atau tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Atau bisa juga suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga atau 3NF jika dan hanya jika setiap FD non-trivial X sama dengan A, di mana X dan A atribut atau kompositnya memenuhi salah satu kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, X adalah super key. Yang kedua, A merupakan anggota candidate key atau A disebut prime atribut. Selanjutnya, jika suatu relasi sudah memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF, maka untuk normalisasi ke bentuk 3NF, tabel 2NF didekomposisi menjadi beberapa tabel sehingga masing-masing memenuhi 3NF. Tujuan membentuk 3NF, yaitu yang pertama, semantik tabel 3NF menjadi lebih eksplisit atau fully FD hanya pada primary key. Yang kedua, menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 2NF. Catatan, jika suatu relasi memenuhi 2NF dan hanya memiliki tepat satu atribut yang bukan kunci utama, maka relasi tersebut memenuhi 3NF. Di sini selanjutnya terdapat contoh tabel dari 3NF atau state normal form. Terlihat di tabel 2, atribut non-key atau keahlian dan lama pengalaman
masih memiliki ketergantungan fungsional. Maka untuk memenuhi bentuk 3NF, tabel 2 harus dipecah lagi menjadi dua, yaitu tabel pertama berisikan kode jabatan, dan keahlian. Lalu pemecahan tabelnya yang kedua berisikan keahlian dan lama pengalaman. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ramo Santi. Om Om Santi Santi, Santi. Santi, Santi, Om. Om.